Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang benda yang tidak perlu kamu beli ketika kamu hidup minimalis. Saat kamu memilih gaya hidup minimalis, artinya secara sadar kamu hidup dengan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Memahami konsep dalam mengutamakan fungsi atau kegunaan dari benda-benda milikmu, sekaligus menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu pemikiran dari kesederhanaan tersebut. Untuk mengawali hidup minimalis, setidaknya kamu bisa mengurangi daftar belanja barang yang tidak perlu kamu gunakan. Apa saja benda-benda itu? Berikut adalah barangnya. Yang pertama, aksesoris. Untuk lebih ringkas, saat hidup minimalis, kamu tidak perlu lagi membeli aksesoris, kecuali benar-benar memiliki fungsi utama dalam keseharian. Contoh aksesoris yang lebih baik tidak kamu beli atau kamu kurangi adalah aksesoris pakaian seperti topi, sabuk, pin, dan lain-lain. Aksesoris peralatan rumah, aksesoris kendaraan, dan masih banyak lagi. Kedua, souvenir. Benda kenangan atau hadiah kecil usai dari suatu acara, dan oleh-oleh yaitu souvenir, keberadaannya yang hanya berfungsi sebagai kenangan tidaklah bermanfaat, kecuali kamu sangat menyukainya atau memiliki kegunaan besar terhadap kebutuhanmu. Souvenir menjadi salah satu daftar benda yang wajib kamu kurangi di rumahmu saat kamu mulai gaya hidup minimalis. Mayoritas souvenir hanya menjadi hiasan belaka. Daripada memenuhi rumah dengan hiasan, menggantinya dengan satu atau dua tanaman mungkin lebih baik. Hidup minimalis artinya kamu siap melepaskan benda-benda kenangan itu untuk mengutamakan benda yang lebih berguna. Ketiga, benda sekali pakai. Hidup minimalis sebaiknya kamu lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Lebih baik membeli benda yang dapat bertahan lama dan berfungsi dengan baik daripada benda yang menonjolkan sisi cantiknya saja, tetapi sekali pakai. Misalnya sikat gigi yang beli lagi setiap 3 bulan sekali dapat diganti dengan sikat gigi elektrik yang lebih tahan lama. Keempat, benda berlipat ganda. Menurut pengertian minimalis yang menekankan kesederhanaan, tentu lebih baik memiliki satu benda yang saat itu memang dibutuhkan, kemudian membeli lagi ketika sudah habis. Bagaimanapun ketika kamu pergi belanja, hormon yang meningkatkan perasaan senang akan muncul. Benda-benda yang seringkali ditakutkan akan kehabisan sehingga membeli cadangannya ialah sabun, sampo, juga cairan pembersih. Bahkan tidak jarang, kosmetik dibeli double untuk cadangan bagi wanita. Kelima, kostum perayaan. Saat hari-hari istimewa, memang pakaian atau kostum khusus biasanya diperlukan. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa kostum tersebut hanya satu kali pakai dan sekarang menghabiskan ruang pakaianmu saja? Ini dia yang menghalangi hidup minimalis, yaitu perasaan ingin mengenang dan memiliki. Ada cara lain agar kamu bisa tetap memakai kostum khusus saat perayaan. Apabila suatu ketika kamu membutuhkan kostum khusus, kamu bisa saja menyewanya. Kemudian jika ingin mengenangnya, tinggal mengabadikannya dalam sebuah foto. Keenam, sofa besar. Sofa biasanya menjadi penentu sebuah rumah benar-benar disebut rumah. Namun tidak untuk gaya hidup minimalis. Sofa atau kursi panjang dan besar tidak perlu merepotkanmu lagi. Dengan lebih sederhana, kamu hanya perlu 1-3 saja. Sofa kecil ukuran untuk satu orang. Lebih ringkas lagi, kamu bisa membeli kursi atau meja yang bisa dilipat atau foldable. Bahkan mereka yang sangat minimalis memilih untuk lesehan daripada menggunakan kursi. Kali ini kamu tidak perlu se-ekstrem itu untuk membeli perlahan, tapi pasti saja. Hidup minimalis bukan gaya hidup yang memaksa dan menyulitkan. Baiknya minimalis adalah gaya hidup yang menyederhanakan dan memudahkan. Ketujuh, buku dan majalah. Selanjutnya adalah buku dan majalah. Cobalah berhenti membeli buku atau berlangganan majalah yang tidak benar-benar dibutuhkan atau disukai. Sayang sekali jika setelah kamu baca hanya tertumpuk tanpa dibuka kembali. Mari lebih selektif dalam membeli buku. Jika kamu ingin membeli buku, sekarang tidak hanya buku cetak, melainkan tersedia pula versi buku elektronik atau e-book. Selain hemat ruang, kamu juga hemat dalam keuangan karena biasanya versi e-book lebih murah dari buku cetak. Kedelapan, hadiah berupa barang.
Dengan hidup minimalis, kamu sendiri akan kewalahan jika seseorang memberimu kado berupa barang. Sebaliknya, kamu akan berpikir 2 kali sebelum membeli hadiah benda kepada seseorang. Pasalnya, beberapa hadiah tersebut hanya berfungsi sebagai hiasan semata. Solusinya, kamu dapat memberi hadiah yang bermanfaat, misalnya berupa pengalaman. Beri hadiah seperti tiket konser, tiket kelas memasak atau menulis, ajak ikut volunteering, atau bahkan liburan traveling. Kesembilan, peralatan kebersihan dan dapur. Perkakas kebersihan dan dapur sekarang ini banyak sekali dan beragam. Dibuat alat baru dengan fungsinya masing-masing. Keinginan memiliki selalu muncul dengan alasan memudahkannya. Nyatanya, banyak perkakas justru memakan waktu untuk lebih merawat perkakas tersebut. Bagaimana jika kamu kembali ke mode awal? Cukup membeli 1 atau 2 benda yang dapat berfungsi secara keseluruhan. Misalnya, lebih baik memiliki 1 pisau serbaguna daripada memiliki pisau buah, pisau roti, dan pisau daging bersamaan. Termasuk cairan pembersih, seperti hanya memiliki soda kue sebagai bahan pembersih daripada membeli berbagai bahan kimia. Ke-10, mainan. Benda terakhir adalah mainan. Berukuran mini sampai besar sekali, yang fungsinya untuk dimainkan. Jika di rumah ada anak-anak, 5-10 mainan mungkin saja sudah cukup untuk dimiliki. Sekarang, membuat anak senang tidak hanya lewat mainan. Ajak saja anak melakukan aktivitas yang lebih mengedukasi dan menyenangkan. Itu dia 10 benda yang tidak perlu kamu miliki atau beli ketika hidup dengan gaya hidup minimalis. Semoga sukses dengan rencana hidup minimalismu. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.